Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, silakan isi presensi terlebih dahulu. Terlihat di layar. Baik, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya baik ya, sehat. Baik, sekarang kita akan mengulas pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita telah belajar tentang suhu, kalor, dan perubahan wujud. Baik, Ibu tanyakan sebentar, apa yang dimaksud dengan kalor? Kah yang tahu? Kalor itu panas. Betul. Izin menjawab, Bu. Kalor itu panas atau energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah ketika bersentuhan, Bu. Ketika kalian berada di sekolah, kalian duduk di bangku paling belakang dan ingin memberikan buku kepada temanmu yang duduk di kursi paling depan. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan berikan buku dengan ikut berpindah atau bukunya saja yang ikut berpindah? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu, kalau saya bukunya yang berpindah, jadi saya kasihkan ke teman saya yang di depan, kemudian saya minta ke depannya lagi sampai paling depan, Bu. Nah, itulah konsep perpindahan kalor yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Terlihat dari gambar, ada api yang memanaskan logam dan tangan. Nah, dari gambar tersebut, apa yang kalian interpretasikan dari pengertian perpindahan kalor secara konduksi? Silakan, mungkin Mbak Rahma bisa bantu menjawab. Perpindahan kalornya tidak melibatkan perpindahan partikel mediumnya. Betul sekali. Perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan kalor dari suhu panas ke suhu dingin tanpa melibatkan partikel. Nah, itu yang disebut dengan konduksi. Dari gambar batang logam tersebut terdapat aliran kalor dari api ke tangan. Ya, suhunya dingin, tidak panas seperti api. Nah, jika kita perbesar batangan logam tersebut, maka akan terlihat pada gambar yang di sebelah kanan, di bawah, itu terdapat kalor sebesar Q yang mengalir dari reservoir suhu tinggi ke sebelah kanan, reservoir suhu rendah.
Juga terdapat ketebalan dinding L yang makin besar luas permukaannya, maka makin cepat perpindahan kalornya. Pada bagian atas terdapat beda suhu di antara kedua permukaan atau delta T, T1 min T2. Jika api dibesarkan, maka makin besar suhu, maka akan makin cepat perpindahan aliran kalor dari api ke jari tangan tersebut. Lalu terdapat konduktivitas termal zat K yang merupakan ukuran kemampuan untuk menghantarkan kalor. Jika makin besar nilai K-nya, maka akan makin cepat perpindahan kalornya. Selain itu, besaran yang terdapat pada air tersebut ada satu besaran lagi, yaitu luas permukaan atau A. Makin besar luas permukaan, makin cepat perpindahan aliran kalorinya. Menurut gambar sebelumnya, bagaimana persamaan laju konduksi kalor menurut kalian? Diskusikan hal tersebut bersama dengan kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Kemudian kita akan membahas mengenai perpindahan panas secara konveksi. Dari gambar tersebut, apakah ada yang bisa menyebutkan apa itu perpindahan kalor secara konveksi? Mungkin Mbak Rizky bisa membantu menjawab. Saya belum mengerti. Oke. Baik. Di sini terdapat perubahan dari gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A terlihat bahwa suhu kalornya 15 derajat Celcius, lalu airnya masih tenang ya. Lalu gambar B, ketika dipanaskan suhunya 50 derajat Celcius. Airnya masih lumayan tenang ya. Lalu gambar C, ketika dipanaskan lagi airnya 100 derajat Celcius. Dan airnya di dalam airnya tersebut mengalir bergejolak dan mengeluarkan uap air. Apa yang bisa dimaknakan dari gambar tersebut? Oh, Mbak Rizky lagi izin ya. Baik. Dari gambar tersebut dapat diinterpretasikan makna bahwa perpindahan kalor secara konveksi itu merupakan pergerakan dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain. Dari pergerakan kalor itu sendiri. Lalu, jenis kalor konveksi itu ada 2, konveksi alami dan konveksi paksa. Bisa dilihat konveksi alami terdapat dua contoh, yaitu angin laut dan angin darat. Apa itu konveksi paksa? Konveksi paksa adalah kebalikannya dari konveksi alami. Konveksi paksa itu fluida yang sudah dipanaskan langsung diarahkan pada tujuannya. Misalnya hair dryer untuk radiasi. Sebelumnya ada gambar ya, sebuah anak yang membakar marshmallow. Di gambar tersebut ada yang bisa membantu menjawab apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Ya, silakan. Perpindahan kalor tanpa medium.
merupakan perpindahan energi dalam bentuk gelombang. Jadi secara pancaran ya. Selanjutnya, Ibu memiliki 3 buah balon, yaitu balon pertama berwarna merah, balon kedua berwarna putih, dan balon ketiga berwarna hitam. Ketiga balon tersebut dibawa ke lapangan yang terbuka. Jika ketiga balon tersebut dilepaskan secara bersamaan, manakah balon yang naik paling cepat? Apakah balon pertama, balon kedua, balon ketiga, atau ketiga sama cepat? Apakah ada yang tahu? Ketiganya sama cepat ya? Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita beralih pada slide selanjutnya dulu ya. Hukum Stefan Boltzmann. Awalnya pada tahun 1879, Stefan itu melakukan pengukuran daya total yang dipancarkan oleh berwarna hitam. Dia menyatakan bahwa daya total itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dari permukaan benda hitam tersebut. Dan 5 tahun kemudian, Boltzmann menurunkan hubungan yang sama. Sehingga terbentuklah hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi, energi yang dipancarkan oleh permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu, yang disimbolkan Q besar per T kecil, sebanding dengan luas permukaan A besar, dan sebanding juga dengan pangkat 4 suhu mutlak tersebut, atau T pangkat 4. Secara matematis ditulis Q besar per T kecil sama dengan sigma dikali A besar dikalikan pangkat 4 dari T besar. Sigma merupakan tetapan Stefan Boltzmann yang besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat K pangkat 4. Selanjutnya, Ibu menyinggung tentang emisivitas. Apa sih emisivitas itu? Benda hitam sempurna sama dengan 1. Sedangkan pada pemantul sempurna sama dengan 0. Tentunya, tiap warna berbeda pancaran radiasi kalornya. Emisivitas itu adalah ukuran berapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Emisivitas itu tidak memiliki satuan, nilainya itu dari antara 0, benda hitam yang tidak sempurna, atau pemantul sempurna, sampai dengan 1, benda hitam sempurna. Nilainya itu antara 0 dan 1 bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaannya ya. Kira-kira ada yang tahu tidak emisivitas warna kulit pada manusia? Ya pastinya bergantung pada warna kulit masing-masing ya. Tapi rata-rata memiliki emisivitas 0,9 karena warna kulit kita termasuk lumayan gelap ya. Dari slide sebelumnya, menurut kalian bagaimana daya radiasi dari tiap benda pemancar radiasi kalor ya? Diskusikan hal itu bersama dengan kelompok sebelumnya yang beranggotakan 2-3 orang. Selanjutnya, Ibu memiliki gambar beras yang dimasak agar menjadi nasi. Pada gambar tersebut, kompor dalam keadaan hidup ya, jadi apinya menyala. Dari gambar tersebut, apakah ada peristiwa perpindahan kalornya? Jika ada,
Tolong bantu Ibu untuk menyebutkannya. Ya, konveksi ya, Bu. Dari airnya. Ya, betul. Konveksi dari aliran airnya. Lalu, adakah yang lain? Ada konduksi Mm-mm. ke pancinya. Ya, betul. Dari panci. Apakah mungkin ada radiasi juga? Dari api. Ya, betul. Radiasi api juga memancarkan energi panas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor. Jika ada bahan konduktor yang dipanaskan, maka jika kita menyentuhnya, maka akan terasa panas. Lain hal jika bahan tersebut merupakan bahan isolator. Jika disentuh, bahan itu tidak panas. Bahan konduktor terbuat dari besi, emas, tembaga, dan perak. Sedangkan bahan isolator bukan terbuat dari bahan besi, melainkan bahan seperti gelas, plastik, kayu, kertas, kain, keramik, karet, dan semacamnya. Lalu bahan konduktor itu bagus atau baik, sedangkan bahan isolator itu buruk. Dari gambar-gambar tersebut, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan apa itu bahan konduktor dan bahan isolator? Saya, Bu. Ya, silakan. Bahan konduktor itu yang bisa mengalirkan panas ya. Tapi kalau isolator tidak bisa mengantarkan panas. Iya, betul. Bahan konduktor itu bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan bahan isolator itu tidak dapat menghantarkan panas secara baik. Air dan angin merupakan isolator ya. Jadi kedua bahan ini adalah penghantar kalor yang buruk. Selanjutnya, untuk tugas selanjutnya, kalian carilah peristiwa benda yang menggunakan konsep perpindahan panas di sekitar kalian. Mungkin saya kasih saran bisa kulkas, bisa lilin, bisa radiator mobil atau AC, dan sebutkan pula manfaatnya. Diskusikan bersama kelompok kalian sebelumnya yang beranggotakan 2-3 orang. Setelah itu, saya akan mengunggah PPT yang saya tampilkan ini di Google Classroom beserta kolom pengunggahan laporan diskusi. Saya akan membuat kolom pengunggahan laporan diskusi kelompok kalian. Kalian bisa mencari sumber referensi pada media, buku cetak, atau electronic book, buku elektronik, jurnal online, website resmi yang berdomain.sch, dan sumber terpercaya lain. Semua referensi yang kalian gunakan harus kalian cantumkan pada kolom daftar pustaka di bagian akhir laporan diskusi. Selanjutnya, kelas kita akan pindah ke Google Classroom ya. Baik, saya akhiri dulu Google Meet pada pertemuan ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.